Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Nah, sebetulnya saya tuh masih bingung ngasih judul ke video ini. Mau ngasih judul tentang berapa biaya kerusakan dari Samsung Z Flip atau penyakit pada Samsung Z Flip atau gimana, saya juga bingung. Tapi saya akan menceritakan ya sharing pengalaman aja sih tentang bukan Z Flip 4 ya, tapi Samsung Z Flip yang selama ini. Nah, jadi kan sebetulnya ini kan channel emang sering banget ya nge-review tentang barang-barang Xiaomi. Kalau barang Xiaomi, aku handphonenya ada bug, ada error, ada rusak, pasti saya langsung share. Mau itu bagus, mau itu jelek, pasti langsung aku share semua lah. Pokoknya kalian semua tuh tahu segala sesuatu yang nggak aku tutup-tutupin gitu. Nah, tapi tiap kali saya nge-share sebuah masalah pada handphone Xiaomi, pasti beberapa orang tuh pada bilang, makanya pakai Samsung, makanya pakai iPhone biar lebih aman gitu kan. Nah, akhirnya saya mengambil kesempatan untuk membeli sebuah handphone Samsung yang terbaru di tahun ini, yaitu seri Z Flip. Ini adalah salah satu inovasi terbaru dari Samsung ya, yang udah masuk ke seri ketiga. Walaupun namanya Z Flip 4, tapi ini sebetulnya seri ketiga dari seri Z Flip sendiri. Nah, sebelum saya beli Z Flip 4 ini, saya tuh browsing-browsing kan. Saya tuh lihat-lihat di TikTok gitu kan. Kadang itu ketemu sebuah postingan sebuah handphone Z Flip yang rusak layarnya. Tahulah pasti kan yang ngeri-ngeri itu ya, yang layarnya kayak udah AMOLED-nya udah rusak gitu lah. Jujur itu membuat hati saya resah gitu kan. Padahal saya itu mau mencoba untuk membeli Samsung Z Flip yang versi murahnya, yaitu Z Flip 3, dimana kan harga secondnya tahun ini udah turun ya. Terakhir saya tuh lihat ada di angka 8-9 juta untuk varian terendahnya. Nah, tapi ketika saya telusuri lebih dalam, ternyata ada hal yang cukup membuat saya yakin untuk mengambil Samsung Z Flip yang seri terbaru aja, yaitu adalah garansinya. Nah, saya melihat sebuah postingan di TikTok ya, ada seorang pakai Z Flip 3 dan Z Flip-nya itu rusak bagian layarnya yang AMOLED-nya. Dan karena udah melewati masa garansi, kan ketika kita beli handphone apapun termasuk Z Flip 4 kan ada garansi selama 1 tahun ya, dimana itu di cover kerusakan akibat bukan kesalahan pengguna ya, tapi kerusakan akibat misalkan ada defect, ada cacat pabrik gitu kan. Nah, itu dia akan di cover oleh garansi tersebut gitu. Nah, tapi ketika kalian udah melewati masa garansi 1 tahun itu dan tiba-tiba layarnya rusak, biaya perbaikan akan kalian tanggung sendiri. Dan terkejutnya waktu itu ketika saya mau cari Samsung Z Flip 3 ya, yang second gitu kan. Nah, terkejutnya saya tuh lihat di kolom komentar ada yang bilang, katanya layarnya seri lipat Samsung Z Flip series, misalkan layarnya rusak dan kalian harus ganti baru dengan biaya kalian sendiri, itu biayanya ada di angka 7 juta. Wah, gila. Padahal untuk Samsung Z Flip 4 aja itu harganya ada di 14 juta gitu kan. Sekarang udah 13-an gitu kan. Nah, layarnya sendiri kalau rusak, kalian cari ke Samsung, kalian servis ke Samsung, ganti spare part-nya dengan kocek kalian sendiri tanpa cover garansi, itu biayanya 7 juta. Jadi bisa saya bilang handphone ini separuh dari biayanya itu masuk ke layarnya. Oke, ini memang layar lipat-melipat dan emang inovasi dari Samsung ya. Dan Samsung juga perlu dana yang nggak sedikit untuk riset sampai menjadi handphone lipat seperti ini. Nah, cuma saya sebagai pengguna Samsung yang dananya pas-pasan, dimana saya juga tidak berada di kelas ekonomi yang menengah ke atas ya. Saya cuma kelas menengah ke bawah ya. Harga 7 juta untuk sebuah penggantian layar itu cukup mengerikan banget. Itu cukup mengerikan banget. Nah, setelah kejadian itu, saya tahu ya, akhirnya saya mengurungkan niat untuk beli Samsung Z Flip 3 second. Second ya, kalau masih baru saya sih masih berani ya, karena udah digaransi oleh Samsungnya selama 1 tahun. Nah, cuma misalkan kalau kalian beli second itu garansinya udah habis, tiba-tiba terjadi masalah layarnya, ya udah kalian tanggung sendiri tadi 7 juta, mengerikan. Nah, akhirnya saya mengurungkan diri beli Samsung Z Flip 3 yang second, dan saya beli Samsung Z Flip 4 yang baru, yang lebih aman lah. Dan tentunya saya berpikir waktu itu ini kan udah seri ketiga ya dari seri lipat-melipat ya. Berarti oke lah, ilmunya Samsung ini makin lebih banyak dan lebih matang lah seharusnya.
Dan aku juga pernah ya lihat beberapa orang sharing di YouTube juga, ada seorang di channel tuh bilang kalau misalkan kalau kalian ingin menserviskan dalam masa garansi Samsung kalian ya, apapun itu usahakan bodinya itu mulus, nggak ada lecet, nggak ada tanda kalau ini handphone jatuh atau kecebur ke air. Walaupun ada IP-nya ya, sertifikasi IP. Soalnya nanti takutnya itu diduga akan menjadi kesalahan user. Jadi si garansi Samsung juga nggak bisa nge-cover. Nah, jadi pastikan juga kalian harus menjaga handphone kalian biar tetap baik kondisinya dan mulus ketika ingin mengklaimkan garansi kalian. Pertama itu. Nah, lalu saya punya temen nih yang pakai Samsung Z Flip 3 kan. Dia beli tahun lalu, dia beli 2 buat dia dan istrinya. Dan tahun ini, kemarin beberapa waktu yang lalu, saya tuh lihat itu dia pakai Samsung Z Flip 3, tapi layarnya itu di sini diisolasi gitu kan, diisolasi terus ada tulisannya do not flip. Nah, waktu aku tanya ini kenapa nih masalahnya nih? Nah, ternyata usut punya usut untuk Samsung Z Flip 3 milik dia itu ada masalah. Ketika Samsung Z Flip 3 ditutup seperti ini ya, otomatis handphonenya akan nge-shutdown sendiri. Nah, waktu kondisi terlipat kayak gini, handphonenya akan shutdown. Jadi, waktu kalian mau buka ya hidupin lagi, pencet tombol power gitu ya. Seperti di video ini, orangnya ngomong sendiri ya. So, penyakitnya kayak begini, bro, ya. Ini kan Samsung Flip. Oh, nyala kan? Ini ada saya tempel. Please do not flip, oke? Lalu apa yang terjadi kalau kita flip ya? Oke, mau coba tahu? Ya ini nyala ya. Begitu kita flip, mati kan tuh. Mati, tak mau lagi nyala lagi gitu loh. Dipencet-pencet tak mau nyala gitu. Begitu kita tahan, restart lagi. Nah, baru nyala lagi gitu. Gitu aja terus berulang-ulang, nggak mau dia di flip. Oke, jadi ya tempel lagi. Please do not flip. Bye-bye. Nah, aku tanya kan, itu udah dibawa ke service center tuh? Iya nih, udah dibawa ke service center, tapi biayanya lumayan. Harganya ada di 4 juta untuk servis seperti itu. Dan ketika dia browsing-browsing, ternyata emang masalah ini diidap oleh beberapa Samsung Z Flip 3 di sebuah kayak forum terbuka gitu ya. Bukan Indonesia aja sih, sampai ada orang luar juga. Cuma di sini saya nggak bilang kalau semua Samsung Z Flip 3 memiliki masalah ini enggak ya. Ini hanya beberapa produk aja dan tentunya presentasinya sangat kecil. Cuma ya memang kalau dikumpulin satu dunia ya pasti ada beberapa orang dan kelihatan banyak gitu kan. Nah, di teman saya ini ketika dia mengalami masalah shutdown ketika infonya tertutup, dia nggak bisa mengklaim garansi karena garansinya udah habis 2 bulan. Jadi dia memakai Z Flip 3 itu berada di 1 tahun lebih 2 bulan dan terjadi kerusakan. Nah, karena udah melewati batas waktu, biaya perbaikannya itu tidak ditanggung garansi, jadi ditanggung oleh pemilik. Nah, dia cerita katanya kalau servis ini habis 4 juta untuk benerin itu doang. Dan katanya ditawari juga, misalkan ingin upgrade ke Samsung Z Flip 4 tambah 10 juta kalau nggak salah. Jadi handphone yang udah dibeli dia di harga 16 juta tahun lalu itu udah harganya turun banget karena ada masalah seperti itu. Dan dia agak gimana sih, wah ternyata yang kena juga nggak cuma saya aja dan ada beberapa orang lagi dan sampai ada forumnya kayak gitu kan. Nah terus saya coba kan tawarin nih, kamu mau nggak beli Samsung Z Flip saya aja gitu. Nah katanya udah nggak mau, kapok gitu kan. Nah terus saya tanya kan, dia kan beli Samsung Z Flip 3 itu ada 2 buah buat dia dan buat istrinya. Nah, ketika saya tanya punya istrinya, itu aman-aman aja, gak ada masalah. Jadi memang di sini saya tekankan bahwa berita kerusakan ini tuh nggak mewakili satu produk ini nggak mewakili semua produk yang beredar. Jadi memang pasti ada 1-2 yang ada masalah lah. Dan apesnya ya ketika itu kejadian di saat garansinya udah habis. Nah, lalu saya kemarin pergi kan ke Samsung Experience gitu kan. Saya tanya gitu kan tentang perihal ini dan memang benar ternyata untuk layarnya itu memang harus hati-hati karena emang layarnya fold itu memang agak lunak. Jadi harus dijaga benar. Terus saya juga tanya ya biayanya kalau misalkan ada kerusakan di layar dan harus ganti layar
tanpa cover dari garansi itu biayanya berapa sih? Dan orang di sana bilang juga betul sih, emang ada di harga 7 juta untuk layarnya doang. Itu baru layarnya flip ya, itu belum layarnya fold tuh kayak apa ya. Jadi memang ekstra harus jaga dan hati-hati sih kalau pakai seri flip kalau menurut saya ya. Sampai saya tuh nggak berani pakai game lama-lama di seri flip ini. Tapi tenang aja, karena ini cuma satu produk aja. Saya juga lihat kok teman-teman yang lain yang pakai Z Flip juga banyak yang dipakai buat ngegame, dan sampai detik ini juga masih sehat-sehat aja. Jadi ini cuma awareness aja buat teman-teman aja. Kalau mau beli seri Z Flip, saya saran sih beli yang baru aja. Jangan beli yang second yang garansinya udah habis ya. Soalnya ya saya tuh ngeri juga sih, takutnya kayak gitu kan, beli harganya mungkin dapat yang 7 atau 8 juta lah yang murah-murah gitu kan, tapi kalau layarnya rusak ya langsung kita upgrade ganti layar sendiri dengan kocak sendiri, dan biayanya juga akhirnya ya nyentuhnya ke Z Flip 4 yang baru, kan sayang banget. Jadi buat saya pribadi dari kisah ini ya saya bilang buat teman-teman ya, kalau mau cari Zenfone Z Flip cari yang baru aja, karena tadi ya terkait tentang biaya garansi. Cuma kalau kalian masih tetap pengen cari second ya monggo, karena tentu aja kejadian yang buruk seperti ini nggak menimpa seluruh unit. Jadi jangan mengeneralisasi kejadian ini kayak orang-orang di Mi Fan itu kan, kalau ada handphone Xiaomi rusak langsung bilang Xiaomi gacha gitu kan, padahal ya nggak gacha, memang seperti itu. Dari antara ribuan produk pasti ada beberapa 1-2 tuh yang kena gitu kan. Apalagi Mi Fan itu kan penggunaannya terlalu serem ya. Kalau ngegame itu rata kanan semua, panas dihajar itu soalnya. Nah, begitu juga dengan Samsung seri Z Flip ini. Walaupun saya menceritakan masalah dan biaya yang tinggi tadi, kerusakannya, misalkan terjadi kerusakan ya, tapi bisa saya bilang ya itu nggak mewakili semua produk. Buktinya saya sampai berani beli Samsung Z Flip 4. Tapi belinya yang baru karena masih ke cover sama garansi. Nah, terus saya tanya lagi kan, takutnya nih kalau sampai di tahun kedua ada kerusakan kan, saya tanya ke Samsung Experience. Ini misalkan saya mau tambah garansi, bisa nggak? Nah, ketika kita mau mengajukan asuransi untuk handphone kita di luar masa garansi setelah 1 tahun, ternyata juga ada biayanya, dan biayanya tuh nggak murah ya. Untuk 6 bulan, biaya 6 bulan asuransi itu nggak ada. Untuk biaya asuransi selama 6 bulan ini ada di harga 2 jutaan. Dan 2 jutaannya tuh ada hampir ketiga ya, 2, sekian gitulah. Ada di 2,7 jutaan. Jadi udah deketin angka 3. Dan untuk cover selama 2 tahun dari Samsung Care Plus itu ada di harga 6,3 juta. Itu untuk asuransinya aja ya, dan asuransinya akan mengcover handphone kalian bahkan hingga sampai ke kesalahan pengguna, misalkan jatuh atau kenapa-napa. Tapi itu sampai ada batas maksimumnya ya. Jadi orang sananya juga cerita, misalkan udah ini penggantian sampai harus penggantian unit, kita akan mengcover dananya banyak gitu lah. Pokoknya kamu sebagai pengguna, misalkan HP-mu rusak ya sampai harus ganti unit yang baru, Samsung Care Plus akan mengenakan biaya ke kamu sekitar 1,3 juta atau 1,7 juta, aku lupa, untuk mendapatkan sebuah unit yang baru. Jadi ini ya, ini saya sharing aja ya, nggak nakut-nakutin ya. Emang ini handphone mahal. Jadi, dan ini juga inovasi yang masih cukup baru. Jadi kalau kalian tanya spare part-nya ini, tentu kalian nggak bisa cari yang versi KW2 ya, KW3 nggak bisa ya, karena emang ada ya layarnya KW2, KW3 ya. Jadi informasi video kali ini ya intinya ya cuma ingin menambahkan awareness buat teman-teman kalian kalau misalkan budget kalian terbatas dan kalian pengen beli Samsung Z Flip 4 biar kayak film-film Korea gitu kan. Nah, di sini saya menceritakan biaya-biaya dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Misalkan terjadi kerusakan ya di luar masa garansi, itu biayanya mengerikan sih, kayak beli handphone baru. Dan memang untuk layar lipat kan teknologinya masih teknologi baru. Jadi kalau rusak mahal ya aku masih bisa bilang sih wajar. Buat kalian yang ingin menghindari biaya servis yang begitu besar di luar masa garansi, aku saranin sih ambil handphone yang biasa-biasa aja kayak Samsung A52, A32, A53, A33, A23 yang bentuknya cuma kotak biasa, nggak yang lipat-melipat. Itu kalau di servis juga tentunya harganya nggak akan semaut si seri Flip ini. Jadi segitu aja videonya.
Terima kasih ya buat teman-teman yang nyimak dari awal sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye.